Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli zikri wal wafa, amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, wabil khusus yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Haji Muftahuddin, juga Ketua DKM Assalam Akhirul Kiram Ustaz Ahmad Nawawi, serta hadirin wal hadirat sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berada di dalam masjid ini guna melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita iringi dengan kita duduk-duduk mengisi waktu kita sambil beriktikaf menyambut datangnya waktu syuruk, dan insya Allah nanti kita akan iringi dengan melaksanakan sholat 2 rakaat. Insya Allah pahalanya sama dengan mengerjakan haji dan umroh. Kata Kanjeng Nabi, tamatin sempurna, sama persis katanya. Jadi luar biasa. Untuk mendapatkan haji dan umroh tidak harus kita mendaftar haji, tapi sebagai kewajiban wajib ya. Maksudnya walaupun kita tidak berangkat ke tanah suci, dapat kita peroleh pahala yang sama dengan sholat subuh berjamaah. Lalu kita duduk-duduk di dalam masjid dengan berzikir, berdoa, beriktikaf, melakukan kajian, membaca Al-Quran sampai datang terbit matahari. Lalu kita iringi dengan sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan pahala mengerjakan haji dan umroh. Subhanallah. Kita semua perlu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberikan umur panjang, diberikan kesempatan berjumpa kembali dengan Ramadan. Tahun ini kita tahu bagaimana rahasia bulan Ramadan, sehingga kalau para sahabat Nabi ketika bulan Ramadan sudah mau berakhir, mereka bersedih dan mereka menangis. Mereka berharap kalau dalam 1 tahun itu semuanya dijadikan sebagai bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Karena mereka tahu bagaimana rahasia bulan suci Ramadan ini. Tapi saya nggak tahu ya, kalau kita apakah sama dengan para sahabat Nabi yang ketika datang bulan suci Ramadan lalu kita berbahagia, lalu kita berharap seluruh hari-hari ini dalam setahun dari Ramadan, apa tidak? Nah, sedangkan ini hari yang keberapa Pak? 7 ya. Ya, baru sampai hari ke-7 saja banyak di antara kita yang sudah tidak tahan. Contohnya barisan soft daripada sholat tarawih kita, alhamdulillah sejak hari kedua sudah mengalami kemajuan. Hari kedua loh Pak. Uang infak kita juga sama. Hari pertama dan kedua ada perbedaan, ketiga ada perbedaan lagi. Tapi mudah-mudahan perbedaannya itu berupa peningkatan amal jariah, mudah-mudahan insya Allah. Ini pertanda bahwa apa yang kita katakan bahwa kita berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan ini masih dipertanyakan. Ya, jangan-jangan bahagianya itu hanya karena kita ingin menyaksikan atau mengalami situasi lain di bulan suci ini. Nah, situasi lain itu misalnya lebih bahagia, ya lebih banyak makanan, ya lebih banyak rame-rame, ada bukber, ada macam-macam ya. Mungkin hanya karena itu gitu. Padahal seharusnya bahagianya kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu dikarenakan
kita ingin memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu di bulan suci Ramadan ini ada dua hal yang ditawarkan Allah kepada kita. Yang pertama adalah pahala yang berlipat ganda dari amal perbuatan yang kita lakukan. Amal perbuatannya dilakukan cuma sekali, tapi pahalanya berlipat-lipat. Ini sebagaimana sudah baginda Rasulullah SAW ingatkan kepada kita semua dalam sabdanya, "Man taqarraba bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa." Sing sapa wonge menjalankan amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan ini, maka pahalanya akan dinilai sebagaimana mengerjakan amalan wajib. Subhanallah. Kita duduk seperti ini kan sunnah. Di samping mujalasatul ilmu, kita duduk dalam rangka mencari ilmu yang nilainya luar biasa, ya, lebih baik dibandingkan dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Bisa nggak Pak? Kita sholat sunnah 1000 rakaat pasti gempor. Tapi dengan duduk saatan, hanya sejenak untuk ditolabil ilmi, insya Allah pahalanya sangat besar. Ini pahala yang ditawarkan baik di bulan Ramadan maupun tidak di bulan Ramadan. Nah, ketika dikerjakan di bulan Ramadan ini lebih berlipat ganda lagi. Ketika itu perbuatan wajib, wa man adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridah fi masyidah. Dan siapa orang yang mengerjakan amalan-amalan wajib di bulan Ramadan ini, maka laksana mengerjakan 70 kali lipat pekerjaan yang wajib. Sholat subuh berjamaah kita pahalanya dilipat gandakan, dan di samping 27 kali lipat karena berjamaah, dikali lagi dengan 70 kali. Hitung dah Pak, ya. Kalau uang kita suka hitung berapa untungnya nih, ya, untuk seperak 2 perak kita cari, ya, bahkan kita cari sampai ketemu ada keuntungan. Tapi kenapa ketika itu keuntungan yang sifatnya ukhrawi seringkali kita abai, seringkali kita nggak merasa bahwa itu penting gitu. Coba kalau sekarang assalam melakukan bakti sosial dengan menjual minyak goreng, ya, yang 2 liter itu cuma 20.000. Kira-kira 1 puri Pamulang keluar semua Panggawan. Ya, bisa jadi keluar semua. Ya, ada minyak goreng 2 liter 20.000. Padahal sekarang 1 liter 25 ribuan gitu kan. Oh, itu orang dari mana datang, kampung datang semua. Hanya keuntungan mungkin sekitar 25.000 rupiah. Nah ini kenapa ketika yang duniawi kita itu peduli banget gitu ya. Kita ini kejar banget sampai kemana tempat kita cari itu. Tapi manakala ini berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini jelas akan memberikan kebahagiaan di hari akhirat kita kelak, banyak di antara kita yang abai, yang merasa sepertinya itu bukan, ya, itu biasa-biasa saja gitu. Kenapa demikian? Karena iman kepada hari akhiratnya ini yang masih tipis, kayak nggak serius gitu loh. Kalau dibilang bahwa kebahagiaan hari akhirat itu ada, itu banyak di antara kita yang percaya tapi setengah nggak percaya gitu. Tetapi kalau dibilang ada kebahagiaan dunia, orang ngejar semua. Nah, ini bedanya. Itu yang pertama, pahala yang berlimpah ruah, yang berlipat ganda. Yang kedua adalah adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan.
Siapa sih yang gak mau ampunan? Karena ampunan inilah kunci di mana seseorang nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisabin. Nah, kalau kita gak punya dosa gak akan dihisab, langsung masuk ke surganya Allah. Nah ini. Dan di bulan suci Ramadan inilah Allah menjanjikan ampunan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keimanan dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, diampuni loh Pak dosanya. Perkara diampuni dosa itu bukan perkara sepele. Seluruh umat beragama di dunia ini pada ujung-ujungnya minta ampun sama Tuhan mereka masing-masing. Ya, mereka minta ampun. Untuk apa? Untuk keselamatan akhirat mereka. Dan di Islam jelas, mohon ampun kepada Allah ini kita tanpa bayar, kita tanpa sesuatu yang terlalu berat ya. Artinya bahwa syariat Islam itu sebagaimanapun kita laksanakan ini gak ada yang melampaui batas-batas kemanusiaan, gak ada. Allah mensyariatkan puasa ya 1 hari ya dikalikan 30 hari atau 29 hari, ini masih dalam batas-batas kemanusiaan. Artinya kita puasa tidak menyebabkan kita sengsara, enggak. Ada apa? Yang dengan puasa kita merasa sengsara, merasa terpaksa, seharian gara-gara puasa kita tepar gitu. Ya insya Allah kalau kita dalam keadaan sehat, ya insya Allah puasa biasa-biasa saja. Apalagi kalau yang sudah biasa puasa Senin Kamis, ya Ramadan ini enteng lah gitu ya. Makanya puasanya jangan hanya di bulan Ramadan saja. Ya di setiap bulan ada banyak sunnah puasa kita lakukan, sehingga datang bulan suci ya biasa-biasa saja, kita udah biasa berpuasa kok. Nah ini kenapa seringkali kita merasa berat? Ya hari pertama selesai harian tidur gitu ya, yang dari mulai bangun subuh ya, malah ada lagi yang cilaka ba'da sahur tidur, bangun zuhur ya. Ya kalau zuhur bangun sholat mendingan, bangun zuhur cuma ngebersihin mata, tidur lagi ya, datang asar ya, cari kolak gitu kan. Nah gimana ini ya. Nah karena itu supaya kita tertarik dengan itu semua, maka kita harus tahu rahasia puasa. Nah bagaimana rahasia puasa ini ya? Kenapa Allah mensyariatkan puasa? Ini kan sudah banyak kajian-kajian. Puasa dilihat dari segi apapun itu manfaatnya luar biasa. Dilihat dari segi kesehatan manfaatnya luar biasa. Ya, kita dulu mungkin setengah tidak percaya waktu masih muda. Apa benar sih puasa itu ada kaitan dengan kesehatan gitu kan? Bukannya tambah sakit gitu kan? Tapi setelah kita tua, ya 40-an ke atas, ini baru merasakan betapa puasa itu luar biasa. Ya ketika berat badan kita itu terus meningkat gitu ya, nurunin 1 kilo aja susah sekali gitu. Tapi insya Allah dengan puasa, kalau puasanya bener ya, nurunin 1 kilo bisa lah, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo bisa. Nah kalau berat badan kita berkurang, badan tuh enak. Ya kayak saya ini lagi berusaha bagaimana berat badan turun ini. Sebab kalau enggak, aduh ya orang gemuk itu kagak enak Pak. Orang kegendutan tuh gak enak. Yang jelas banyak banget orang kegendutan cepat mati Pak. Hati-hati nih kegendutan. Tapi hati-hati, yang kurus itu lebih cepat mati lagi. Yang kegendutan cepat mati, yang kekurusan lebih cepat mati lagi gitu.
Nah, yang mana yang baik Ustaz? Yang sedang-sedang saja lah. Ya enggak, yang ideal. Nah, puasa ini bisa mengidealkan berat badan kita, tentu dengan banyak catatan. Nah, di sisi lain kalau kita lihat puasa dari aspek spiritualitas, ya, dari aspek mentalitas kita gitu ya, dikatakan bahwa ja'alallahu shawma hasanan li awliyaihi wa junnatan. Jadi puasa itu Allah jadikan sebagai perisai, sebagai pelindung bagi kekasih-kekasih Allah. Artinya orang-orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dan menjadikan puasa ini sebagai ibadah yang penting. Kenapa? Dia akan menjadi perisai, akan menjadi pelindung junnah dari berbagai perbuatan kemaksiatan. Makanya dalam sebuah hadis baginda Rasul SAW dikatakan, ya, ketika orang-orang yang sudah akil balik, ya, yang sudah dewasa, sudah cukup untuk menikah, dan mereka berusaha untuk menikah, maka apa? Saran dari baginda Rasul, sarannya adalah fa'alaihi bisawm. Dia hendaknya banyak memperbanyak puasa. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena puasa itu bisa menjaga mata dan menjaga jadi diumbar kemana-mana, itu puasa. Dan makanya kalau yang jomblo nih, baik jomblo perempuan maupun jomblo laki-laki, baik jomblonya karena belum menikah atau status duda atau janda, perbanyaklah puasa. Supaya apa? Mata terjaga, ya, fariznya juga terjaga, insya Allah. As-shawmu nisfu sabri. Puasa itu kata Kanjeng Nabi bagian daripada kesabaran itu sendiri. Ya, orang yang berpuasa dalam sehari itu kan godaannya banyak. Ya, baik godaan-godaan yang sifatnya hawa nafsu, maupun godaan-godaan yang sifatnya ya perkara perut, ya, makan minum, ya, dan lain-lain. Ini godaan juga gitu. Hawa nafsu pun sama. Kok kalau puasa gitu ya, istri kelihatan lebih cantik, betul nggak Pak? Enggak, sama aja Pak. Nah, ini kalau sama aja berarti perlu dipertanyakan. Pura-puranya iya Pak, bilang aja iyalah, kasihan istri di rumah. Mama itu kalau bulan puasa terasa lebih cantik, perasaannya. Nah, begitu juga sang suami. Ya, sang suami kalau bulan puasa pun nampak lebih ganteng. Ya. Ini godaan, ya, godaan. Karena sesuatu yang dilarang itu memang jadi menarik, betul nggak Pak? Ya, sesuatu yang dilarang itu jadi menarik. Kalau nggak dilarang itu biasanya biasa-biasa saja. Ya, ini mohon maaf. Mungkin Bapak dan Ibu biasa lah kalau cuma seminggu sekali menunaikan tugasnya, ya, atau mungkin 3 hari sekali gitu. Tapi kalau belum puasa kok kayaknya pengen tiap hari gitu. Saya kan nggak tahu, Bapak Ibu saya nggak tahu. Itu godaan sebenarnya, ya, godaan setan. Apalagi di siang hari. Ya, makanya ini ujian kesabaran. Nasi goreng, bakwan, itu kan biasa saja tiap harinya. Tapi kalau bulan puasa, ya, mencium bakwan digoreng aja rasanya Masya Allah. Nunggu maghrib gak datang-datang, betul Pak? Ya Bu. Makanya Bu kalau bikin bakwan jangan pakai bawang Bu, biar gak bau, biar gak enak. Gak usah pakai minyak, minyaknya lagi mahal. Gak usah pakai minyak. Ini kesempatan. Kita ini minyak mahal ribut. Padahal ini kesempatan. Minyak mahal itu kesempatan buat kita buat diet minyak. Ya. Jadi coba penduduk Indonesia 275 juta. Kalau
separuh penduduknya puasa minyak, Masya Allah, harga minyak pasti anjlok dengan sendirinya. Ya, ini anehnya sudah minyaknya mahal, terus kita semakin berebut, kita tambah mahal gitu. Kita ada yang namanya panik bayi, ini yang bikin tambah mahal. Ya, kalau masalah beras mungkin wajar, kalau orang nggak makan beras bisa mati gitu kan. Tapi kalau orang nggak makan minyak itu kan gak ada masalah. Ya, maka kurang itu konsumsi minyak. Minyak kita kurangin, gula kita kurangin gitu kan. Itu kan sehat semua, kalau kita minum gula itu sehat. Kalau kita nggak makan minyak goreng tambah sehat. Nah itu caranya supaya kita lebih sehat dan juga tidak tersiksa gara-gara minyak goreng naik ataupun gula naik. Ya, gara-gara minyak goreng naik banyak di bulan puasa ini bapak dan ibu pada berantem itu. Ya, bapaknya itu habis dimarahin terus sama ibunya gara-gara setoran kurang. Bapak nggak tahu ya, kalau sekarang minyak goreng naik pak, jadi jatah harian harus naik lagi. Nah ini menuntut kesabaran. Bapak-bapak yang dimarahin sama ibu-ibu harus sabar. Karena kalau kita sabar itu pak, itu pahalanya mengalir pak. Ya, bapak-bapak dimarahin sama ibu, diem aja, tenang aja, nggak nyautin, itu pahala pak. Kalau perlu tinggal tidur aja sudah. Ya, istri mau ngomong tidur aja sudah, pokoknya tidur. Ya, nanti kalau bangun mama sudah marahnya ya. Nah marah lagi tidur lagi gitu kan. Itu pahala pak, pahala gratis. Ya, bapak-bapak ini kalau mau mendapat pahala dari istri itu bisa mahal. Ya, apa contohnya, harus traktir guru, buka bersama gimana gitu, itu mahal itu. Ya, harus beliin apa itu mahal, pakai uang gitu. Nah, tapi dengan kesabaran ternyata kita dapat pahala tanpa modal gitu ya, cukup dengan tidur aja sudah. Gitu. Nah ini puasa itu nisfus sabri, puasa adalah setengah dari kesabaran itu sendiri. Makanya Nabi mengatakan bahwa syahrus sabri, bulan puasa itu bulan kesabaran. Dalam arti apa? Kita didadar, kita dididik selama 1 bulan itu untuk menjadi jiwa-jiwa penyabar. Tentu kesabaran ini tidak hanya untuk di bulan suci Ramadan ini, tapi untuk seterusnya, ya, untuk 11 bulan ba'da Ramadan gitu. Nah itu, maka penting sekali kita menghayati bahwa puasa ini benar-benar akan mendidik spiritualitas kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bersabar, orang-orang yang dewasa dalam menghadapi segala kondisi. Ini yang penting, karena kedewasaan inilah yang akan bisa mengatasi berbagai persoalan, baik dalam keluarga, baik di masyarakat, baik persoalan politik dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak sabar, sama dengan kita itu kekanak-kanakan. Nah, sifat kekanak-kanakan itulah di mana-mana yang tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita perlu meningkatkan puasa kita. Dalam arti meningkatkan kualitas puasa kita. Kalau puasa kita itu baru pada tahapan kita menahan dahaga, kita menahan lapar, kita menahan syahwat kita, itu menurut Imam Al-Ghazali kategorinya baru puasa level awal, tingkat pertama. Tingkat formalitas kita baru mengejar keabsahan puasa, sekedar sah puasanya itu. Ternyata pada tahapan sekedar sah puasanya itu baru level yang paling bawah. Itu. Ini yang oleh Imam Al-Ghazali dikatakan sebagai shaumul umum, puasanya orang awam. Dan puasa pada kebanyakan orang.
Ya, kalau puasa seperti ini ya kalau hanya sah saja masih lumayan. Repotnya lagi puasanya masih level yang pertama ini, kemudian diiringi dengan perbuatan yang bisa menghilangkan pahala puasa. Waduh, cilaka. Udah kualitas puasanya minimalis, kita iringi dengan perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Karena ada khamsun yustirna shaim, ya, ada 5 perkara yang bisa, ya, ini membatalkan, tapi menurut ulama maknanya hanya mengurangi pahala puasa. Al-kazibu, bohong, ya, bohong itu sering kita lakukan, ya, bohong kepada institusi, ya, pencet hadir tapi orangnya nggak hadir gitu. Sebagai PNS ngakuin saya, ya, kadang-kadang hadir tapi nggak tahu orangnya kemana gitu, ya, pulang laporan hadir lagi padahal sepanjang hari nggak tahu kemana. Itu bohong sebenarnya, ya, dan lain-lain banyak kebohongan yang kita lakukan. Suami bohong sama istri, istri bohong sama suami. Tapi ada yang nanya ke saya, Ustaz, kalau seorang suami sudah mulai kepingin nambah istri, itu boleh bohong apa enggak, Ustaz? Boleh. 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 Ini urusan Pak Ustaz Nawawi kalau ini. Saya nggak ikut-ikutan. Soalnya Ustaz kalau nggak bohong pasti nggak bisa. Nah, ya, ini penting, Pak. Tetap kepada istri nggak boleh bohong. Syariat Islam membolehkan bapak-bapak ini ta'adud. Ta'adud itu artinya nambah bojo, nambah istri, boleh. Tapi jangan bohong. Ajukan SIM L, surat izin menikah lagi. Tapi wani apa wani, Pak? Pasti cuma NATO, no action, talk only. Alhamdulillah. Malah biasanya kalau yang banyak ngomong itu tidak terlaksana itu, Pak. Tapi yang diam-diam itu biasanya hati-hati gitu, ya. Nah, ini juga dikaitkan dengan syukur kita. Kita ini syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus setiap waktu dimanapun berada, ya. Dan syukur itu tanpa syarat itu. Karena ada orang yang syukur itu pakai banyak syarat. Saya syukur kalau istri nanti sudah kasih SIM L, surat izin menikah lagi. Saya mau syukur kalau nanti suami naik pangkat. Saya mau syukur kalau nanti dapat gusuran dari Pertamina dulu. Ya, syukur kok pakai syarat gitu, ya. Kita tuh apapun kondisinya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya suami cerewet, syukurnya cerewet gitu loh. Ya, masih belum KDRT. Ya, punya istri cerewet juga alhamdulillah. Kalau kata Gus Bah, Pak, punya istri atau punya suami itu jangan banyak berteriak. Katanya yang penting hidup katanya. Nah, maka kata beliau kalau pulang rumah, Bu, masih hidup, masih alhamdulillah. Kalau masih hidup alhamdulillah. Kalau timbang cerewet, kamu itu masih biasa-biasa lah. Yang penting masih hidup katanya. Artinya apa? Jangan terlalu banyak berteriak untuk bersyukur karena terlalu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nah itu. Nah karena itu berkenaan dengan puasa ini, dari tingkat yang pertama tadi itu, ya kita harus naik level. Paling nggak level kedua nih. Di mana level kedua, Ustaz? Level kedua itu yang disebut dengan shaumul khusus, puasa khusus. Puasa khusus bagaimana, Ustaz? Puasa yang khusus itu wasaumul khususi, ya, adalah bagaimana seseorang itu dalam puasanya, ya, bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Seperti apa? Kafus sam'i wal basari wal lisan. Jadi di samping kita sudah bisa menahan lapar, dahaga dan syahwat, kita juga disuruh untuk bisa menjaga pendengaran kita. Nah ini pendengaran nih Pak, penting. Kenapa? Karena ternyata telinga kita merupakan salah satu bagian
yang sering untuk mendengarkan kemaksiatan. Karena apa-apa yang haram diucapkan itu haram untuk didengarkan. Sedangkan kita biasanya lebih suka dengan bisik-bisik tetangga, ya, lebih suka dengan gosip-gosip. Kalau sudah nonton infotainment dari ba'da subuh sampai maghrib, ya, agak berhenti, ya ada tayangan inilah itulah, semuanya isinya gosip semua. Padahal gosip itu kan belum tentu kebenarannya, itu mengandung kebohongan. Nah, kalau kebohongan itu diucapkan pun tidak benar, didengarkan juga tidak boleh. Nah, ini harus menjadi perhatian kita, ya, jangan sok tahu gitu. Kayak ini ada apa sih? Ada orang bisik-bisik pengen tahu lagi, ya. Kita berprinsip sudah, hal-hal yang tidak menyangkut prinsip kehidupan pribadi kita sudah, ya, bodoh amat gitu. Tapi kita nggak boleh jadi orang bodoh amat terhadap masyarakat. Dalam arti pada hal-hal yang sifatnya seperti itu bodoh amat. Mau ada orang cerita tentang kejelekan kita, bodoh amat. Kita tidak usah terlalu sedih Bapak dan Ibu sekalian. Kalau misalnya kita merasa banyak orang menceritakan tentang keburukan kita misalnya, biarin aja. Karena dengan sendirinya kalau banyak orang yang menghibah kita, itu dosa kita semakin berkurang. Jadi alhamdulillah, Pak, tadi Bapak diceritain oleh orang di pojokan sana gini, alhamdulillah, ya, berarti dosa saya berkurang. Kita nggak usah sedih kalau soal orang-orang di sekitar kita misalnya nggak terlalu suka dengan kita, nggak usah sedih. Yang paling sedih adalah kalau yang tidak suka dengan kita adalah Tuhan kita yang menciptakan kita. Nah, itu kecelakaan yang luar biasa. Dan kalau baru manusia, tapi kita sudah nawaitu melakukan kebaikan, maka insya Allah justru kita mendapatkan kebaikan. Maka ghibah itu bagi yang melakukan nggak boleh, bagi yang dihibah santai aja, ya. Hibah termasuk 5 hal tadi yang mengurangi pahala puasa. Kemudian wal lisan, kita harus hifdzul lisan, menjaga lisan kita dari apa? Dari berbagai perkataan, ya, al-fahisyah, ya, perkataan yang keji, ya, perkataan yang mengandung menyeret hawa nafsu kita. Itu di bulan puasa kita singkirkan. Jangan siang-siang kita bicara lagi soal aurat, ya kalau auratnya istri aja nggak boleh diceritain ke orang lain, itu rahasia, ya. Apalagi auratnya artis, auratnya ya nggak boleh itu, ya. Nonton TikToknya juga dikurangin, Pak. TikTok kalau yang ceramah boleh lah, yang baik-baik boleh, ya, tapi jangan nyasar aja. Kadang-kadang awalnya asik nonton ceramah-ceramah gitu yang bagus-bagus, ya akhirnya menutup kebosanan katanya, lihat yang lain-lain. Masya Allah, ya, jangan tutup dulu dah, sementara kita buka gadget kita untuk membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, lisan ini berbahaya sekali. Mulutmu adalah harimau, ya. Masih ada harapan sembuh kalau pedang melukai tubuh, tapi hendak kemana obat dicari kalau lisan kita sudah melukai hati. Nah, jadi hati-hati dengan lisan. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita semua, lisan ini ada kaitannya dengan iman. La yastaqimu, ya, iman ahadin. Jadi iman seseorang itu nggak akan bisa tegak, nggak akan bisa sempurna, ya, hatta yastaqima qalbuhu, sampai tegak, sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu, dan hatinya itu tidak akan tegak, nggak akan bisa lurus, nggak akan bisa benar hatta yastaqima lisanuhu, sampai lisannya benar. Ternyata
dari lisan ini berpengaruh ke hati, dari hati berpengaruh kepada iman. Nih kalau kita banyak ngobrol kata-kata pasti ada fudulul kalam, kalau kata-kata yang kelebihan, kata-kata yang bahkan kita bisa afati lisan, terplesetnya lisan. Nauzubillah, hati-hati Pak Bu sekalian ya. Karena kalau sudah terplesetnya lisan ini, mungkin ada orang yang tersakiti dan tidak bisa sembuh dari sakitnya itu. Mungkin juga gara-gara terpleset lisan, secara pribadi kita akan dirugikan. Apalagi sekarang zamannya zaman medsos, zamannya zaman internet. Apa-apa yang sudah diunggah di internet itu nggak bisa dihapus Pak. Ini namanya jejak digital. Ya, jejak digital. Kita ngomong apa di medsos mungkin 10 tahun yang lalu, pada waktu itu memang saya mungkin haluan politiknya apa gitu ya, haluan politiknya itu nggak sama dengan sekarang misalnya. Itu bisa diungkap orang, nih kamu dulu ngomong kayak gini nih gitu. Kan banyak kan ya. Kalau kita jadi orang penting, kalau nggak jadi orang penting sih mungkin nggak ada mungkin-mungkinnya, tapi kan nggak tahu ya, siapa tahu nanti ya semua kita jadi orang penting gitu kan. Maka hati-hati, apa yang kita unggah di medsos itu tidak akan bisa dihapus. Itu namanya jejak digital. Maksudnya kita kalau ngomong, kalau ngetik itu sakar PDW ya, kita ini kurang kontrol. Atau kita sharing pun sama, itu menjadi jejak digital. Maka kalau kita sharing pun, sebelum sharing kita harus saring, bener gak nih, hibah bukan nih, fitnah bukan nih, gitu ya. Jadi ingat bahwa ketika suatu konten ya tentang keburukan orang lain ya, walaupun itu fakta, itu kategorinya adalah ghibah. Ustaz, ini kan fakta Ustaz, fakta harus diungkap. Ya, harus diungkap itu yang mana? Fakta yang harus diungkap itu fakta yang diajukan ke pengadilan. Yang minta mengungkapkan itu hakim. Tapi kalau di masyarakat kita nggak perlu mengorek-orek kesalahan orang, itu nggak perlu gitu. Ya, itu fakta mungkin ya, tapi nggak perlu terghibah ya. Itu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi orang yang suka menghibah itu dilukiskan Al-Quran, dia mau makan bangkai saudaranya sendiri. Coba Pak, kalau kita suka menghibah orang, sama dengan kita suka makan bangkai saudaranya sendiri. Bangkai loh Pak, yang bangkai aja kita nggak mau kok kalau daging manusia haram ya, apalagi ini bangkai. Ini menandakan bahwa perbuatan hibah, perbuatan yang sangat menjijikan. Maka jaga lisan kita ya di dalam berpuasa ini, dan tentu ini sebagai pembelajaran nanti untuk hari-hari pasca Ramadan. Tetap kita jaga lisan. Nah sekarang gak ada lisan kecuali yang tangan. Sekarang bukannya lisannya, banyak omong, tangan juga banyak ngetik melalui gadget kita tuh. Warijli ya, kaki kita nih ya, kaki kita ini harus banyak digunakan pergi ke musola, ke masjid, ke tempat taklim. Jangan akan pergi lagi umpamanya nge-gym. Ya nge-gym ya boleh-boleh aja kalau 1 kali 2 kali kesehatan dan niatnya kesehatan gitu ya. Tapi jangan untuk niat yang lain, atau nanti berangkat kemana tempat maksiat. Ya nauzubillah, jangan. Itu kaki Allah kasih kita untuk berjalan menuju kebaikan-kebaikan, bukan untuk kemaksiatan. Wasail jawarih minal asam, dan semua anggota badan kita dari kemaksiatan. Ini baru level kedua. Nah, itu level ketiganya apalagi Ustaz? Level ketiganya adalah yang disebut dengan saumu khususil khusus ya. Apa itu saumu khusus? Fasaumul qalbi, puasanya hati. Artinya di samping kita puasa level pertama sudah kita lakukan, masuk level kedua, maka kemudian masuk level ketiga, mempuasakan hati. Ya, hati ini dipuasakan dari apa?
dipuasakan anil himamin dunyati, dari berbagai macam pikiran-pikiran, angan-angan keduniaan. Ya, kita ini kan banyak keinginan, ingin itu, ingin ini yang sifatnya duniawi. Dari keinginan itu yang menjadi penyebab orang korupsi, orang berbuat jahat, ya, orang jadi maling, jadi copet, itu karena apa? Banyak himami dunyati, ya, karena kebanyakan angan-angan keduniaan ini. Wal afkar dunyawiyah, dan pikiran-pikiran tentang dunia. Pokoknya hanya pikirin dunia, punya uang yang dipikirin kemana saya investasi, ya, beli rumah sudah, mobil sudah 4, ya, beli saham apa lagi, ya, beli apa lagi gitu. Investasi terus, dan ini yang difikirkan hanya investasi dunia, investasi akhiratnya tidak pernah difikirkan. Boleh kita punya harta banyak, boleh kita harta berlimpah ruah, ya, kita punya rumah, punya sawah, ya, tiap tahun pergi umroh pulang balik, gak ada masalah gitu kan. Tapi ingat, ya, sedekahnya, ingat infaknya, ingat lagi zakatnya, ya, zakat fitrahnya, ya, zakat malnya, ya, dan ingat lagi wakafnya mana gitu kan. Baik, ya, jadi itulah kita harus mempuasakan hati ini, juga mempuasakan hati dari semua perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan penyakit hati, ya, diantaranya apa? Penyakit iri, dengki, pemarah, tidak pemaaf, dan lain-lain. Makanya puasa ini kalau kita lihat dalam surat Al-Imran 134, di antara tujuannya adalah kan untuk orang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah orang yang alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, orang-orang yang mau berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itu lapang dan sempit harus tetap infak. Dan kita biasanya kalau baru dapat banyak THR baru infak, itu pun persentasenya minim sekali. Kalau lagi susah bilangnya kan lagi susah Ustaz, gimana bisa infak? Padahal kalau orang lagi susah dan mau infak, Allah janji saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan jadikan setelah adanya kesulitan itu insya Allah ada kemudahan. Ini janji Allah. Ya, kemudian wal kadhimina al-ghaidha, yang mau menahan amarahnya, bukan orang yang gampang marah, emosian tanpa dasar, emosi lain-lain lah. Ya, jadi orang positif harus kalem, penyabar tadi, ya. Ini kemudian orang afina linnas, juga harus pemaaf. Apapun salah orang lain, kita harus berani memaafkannya. Jangan sampai pokoknya dia sudah salah sama saya, sampai kiamat pun gak saya ampuni. Mending saya dengan dia gak pernah ketemu lagi. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang memberi maaf kepada orang lain bukan tambah hina, tapi tambah mulia. Mulia di hadapan manusia dan mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian subuh ini yang sebenarnya baru sedikit sekali, masuk panjang nih Pak. Dan kalau saya baca semuanya bisa maghrib nanti baru kelar, ya. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu kuat, saya nggak kuat. Ini aja mulutnya sudah kering banget nih. Bener kering banget hari ini, nggak tahu kenapa. Salah sahur apa tadi? Makanya agak berlibet ngomongnya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapnya iman Islam kita, tetap istiqamahnya amal ibadah kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga insyaallah di hari raya Idul Fitri nanti kita kayaumin waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.